Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rohman dilempari botol dan diteriaki saat menemui massa aksi di depan gedung DPR. Di hadapan massa para pendemo, Habibur Rohman bilang DPR terbuka menerima perwakilan dari demonstran untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Habibur Rohman juga menegaskan hari ini tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi massa yang tidak puas pada saat bertemu dengan Habibur Rohman justru meneriaki kemudian melempari botol ke arah Habibur Rohman. Tadi sebetulnya akan ke depan menemui teman-teman yang berdemonstrasi sebagai memang warga negara Indonesia, mereka harus kami temui. Tapi memang setelah dipertimbangkan oleh tim ya bahwa dari sektor karena faktor situasi lapangan ya ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana. Kami terbuka untuk menerima perwakilan mahasiswa dan buruh ya yang demonstran yang di depan ya, mungkin bisa 25 orang ya untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam. Soal rapat tadi kan teman-teman juga sudah liput bahwa hari ini tidak ada pengesahan undang-undang pilkada yang baru. Karena kan kalau undang-undang itu kan disahkannya baru sah dalam paripurna ya. Jadi sepanjang belum ada paripurna kan tidak sah. Oleh karena itu ya aspirasi dari teman-teman yang berdemonstrasi di depan akan kami serap, kami tampung dan kami sampaikan. Mungkin itu. Tidak hanya di Jakarta, tetapi aksi mahasiswa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi juga berlangsung ricuh di Semarang, Jawa Tengah. Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tembakan gas air mata terjadi ketika massa mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Jawa Tengah. Sebelumnya, peserta aksi menggelar aksi damai dengan cara menaburkan bunga sebagai simbol
matinya demokrasi. Yang ini berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Aksi massa mengawal putusan MK menolak putusan Balik DPR soal Undang-Undang Pilkada berlangsung di Bandung. Aksi diwarnai pembakaran ban di depan gedung DPRD Jawa Barat. Massa sempat melemparkan botol dan juga batu ke dalam gedung DPRD. Bukan hanya di Jakarta, Semarang, dan juga Bandung, tetapi mahasiswa di Yogyakarta juga turun ke jalan unjuk rasa mengawal putusan MK. Mereka, saudara, menolak rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa dipusatkan di titik 0 km Yogyakarta. Mengawal putusan MK di Makassar, massa menduduki gedung DPRD Sulawesi Selatan. Aksi ini diwarnai penutupan jalan dan bakar ban. Massa adalah gabungan dari organisasi massa, petani, buruh, dan aliansi mahasiswa. Komando 1 Perjuangan setuju ya? Hari ini teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman adalah orang-orang berjuang. Hari ini ketika teman-teman kita minta duduk, semuanya duduk. Kita minta aparat supaya tidak melakukan represi terhadap teman-teman mahasiswa. Setuju ya? Untuk itu teman-teman, kita setuju dengan perjuangan teman-teman memperjuangkan tegaknya konstitusi dan demokrasi di negeri ini. Ya. Apakah akan ada revisi atau tidak? Cukup sampai situ. Apakah akan mengikuti? Kami PDI Perjuangan, ini teman-teman saya satu fraksi. Ya, oke. Dan ya, fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Setuju ya? Ya. Apa jaminannya ketika memang revisi undang-undang itu dibatalkan? Nggak ada jaminan. Kita kawal bersama-sama. Kami cuman sendiri sebagai fraksi PDI Perjuangan yang memperjuangkan melakukan ketidaksetujuan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Tentu kita kawal bersama-sama agar perjuangan kita bisa berhasil. Setuju ya? Ya. Ya. Oke, duduk. Duduk dulu, duduk. Ya. Oke, satu-satu ya. Oke, satu-satu. Oke, satu-satu. Oke, duduk dulu. Pimpinan keluar dan ketua baliknya keluar yang menyatakan untuk melakukan penolakan terhadap ini. Kalau atas nama fraksi tidak ada artinya buat kami. Kami akan tetap memperjuangkan ini semua tanpa ada embel-embel partai politik. Oke, setuju. Jangan lupa teman-teman, lahirnya Jokowi kali ini juga karena PDIP. Semangat teman-teman. Udah. Ayo. Siapa lagi? Dan yang kedua, kawan-kawan ingat. Ayo. Kawan-kawan ingat. Ini teman-teman semua. Sabit dari UNJ. Intinya pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak DPR, kita tidak ingin menjadi ajang caper salah satu pihak, betul teman-teman? Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat, betul? Yang
fakta yang kedua, PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI mana? Mana jaminannya ketua DPR RI? Dan yang kedua, ini bukan acara hearing PDIP. Betul. Itu pastikan, ini bukan acara hearing PDIP, sepakat. Tapi